Apple Inc. tengah memperluas jangkauan aplikasi Apple Sport ke lebih dari 90 negara di wilayah baru. Pemirsa, Apple tengah memperluas jangkauan aplikasi Apple Shorts ke lebih dari 90 negara dan wilayah baru di seluruh dunia, di mana ketersediaan Apple Sports bertepatan dengan digelarnya Piala Dunia 2026 sehingga memudahkan para penggemar dalam mengupdate pertandingan secara real-time. Apple Inc. tengah memperluas jangkauan aplikasi Apple Sport ke lebih dari 90 negara di wilayah baru, sehingga membuat cakupan jangkauannya tersedia di lebih dari 170 negara di dunia, di mana ketersediaan Apple Sport bertepatan dengan digelarnya Piala Dunia 2026 yang membuat pengguna iPhone dan penggemar bola dapat mengupdate skor pertandingan, statistik, dan perkembangan informasi secara real-time tanpa terganggu oleh iklan. Khusus selama momentum Piala Dunia 2026, Apple menyamakan sejumlah fitur khusus langsung yang dapat dirasakan pengguna. Nantinya setelah mengikuti turnamen atau tim nasional favorit, tampilan papan skor otomatis menyesuaikan preferensi sehingga seluruh informasi grup, jadwal, dan hasil pertandingan tersaji rapi dalam satu layer. Menaliknya, fitur Live Activities juga akan tersedia aktif lock screen dengan Apple Watch sesaat setelah pengguna mengikuti negara peserta yang didukung. Selain pasti wilayah, Apple juga memperbarui dua fitur yang akan membuat pengalaman menonton semakin menarik, yakni tampilan bracket turnamen utuh dalam satu tampilan bersih, serta informasi visual sebelum pertandingan dimulai. Bahkan bagi yang suka menganalisa taktik, fitur ini jelas menjadi tambahan menarik untuk mengatur taktik apa. Tiga raksasa teknologi dunia yakni Google, Meta Platforms, dan TikTok menghadapi tuntutan hukum massal dari Lembaga Konsumen Uni Eropa atas dugaan pembiayaran iklan penipuan finansial. Ketiganya terancam sanksi denda fantastis hingga 6% dari total pendapatan tahunan global jika terbukti melanggar Undang-Undang Digital Services Act. Tekanan regulasi terhadap korporasi teknologi besar di daratan Eropa kembali meruncing. Organisasi Konsumen Eropa atau BEUC bersama 29 anggotanya di 27 negara resmi mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Eropa. Ketiga platform dituding tidak cukup proaktif dalam memberantas maraknya konten scam investasi bodong sehingga menyebabkan kerugian finansial hingga ribuan euro bagi jutaan masyarakat Uni Eropa setiap harinya. Lembaga BEUC mengungkapkan pihaknya telah melaporkan hampir 900 iklan yang terindikasi kuat melanggar hukum sepanjang periode Desember tahun lalu hingga Maret tahun ini. Namun dari total aduan tersebut, Google, Meta, dan TikTok tercatat hanya menurunkan sekitar 27% iklan berbahaya, sementara 52% laporan lainnya justru ditolak atau diabaikan. Otoritas Uni Eropa pun didesak segera mengusut kepatuhan implementasi Undang-Undang Digital Service Act atau DSA di ketiga internal perusahaan. Merespons gelombang tuntutan tersebut, manajemen Google dan Meta kompak membantah keras tuduhan pembiaran iklan ilegal. Juru bicara Google mengklaim sistemnya berhasil memblokir lebih dari 99% iklan yang melanggar aturan sebelum sempat ditayangkan ke publik. Senada dengan Google, Meta mengaku telah menghapus lebih dari 159 juta iklan penipuan tahun lalu menggunakan kecerdasan buatan, sementara TikTok berdalih taktik pelaku kejahatan cyber yang selalu berubah menjadi tantangan besar industri. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, memicu kekhawatiran tata kelola pasar modal setelah mengumumkan rencana penjualan pabrik utama dan pengalihan utang jumbo senilai 7 miliar US dollar. Langkah restrukturisasi radikal ini diambil guna menekan rapor merah kerugian manufaktur perseroan yang tahun lalu menembus angka 3,9 miliar USD. Ambisi ekspansi agresif produsen mobil listrik kebanggaan Vietnam, VinFast Auto kini tersandung masalah tata kelola korporasi yang pelik. VinFast sepakat menjual unit manufaktur utamanya di Vietnam seharga 13,3 triliun dong atau berkisar 506 juta dolar Amerika Serikat kepada sekelompok investor. Transaksi multi pihak ini memicu sorotan tajam karena para pembeli juga bersedia mengambil alih beban utang perusahaan senilai 6,9 miliar dolar Amerika Serikat demi mengubah model bisnis VinFast menjadi bebas utang. Kendati membuat neraca keuangan perusahaan menjadi bersih, kesepakatan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan analis dan pemegang saham retail bursa Nasdaq. Sang pemilik konglomerat Vingroup, miliarder Pham Nhat Vuong, dinilai melakukan transaksi intragrup yang sangat kompleks, di mana dirinya bertindak sekaligus sebagai pembeli dan penjual.
Sorotan tertuju pada keterlibatan pengusaha properti Nguyen Hoi Nam, rekan dekat Fong yang menguasai 95% saham dari entitas baru pembeli pabrik tersebut. Akibat sentimen negatif terhadap transparansi tata kelola korporasi tersebut, saham Finfast dilaporkan langsung anjlok hingga 12% sejak pengumuman kesepakatan bergulir. Meski melepas fasilitas produksinya di Vietnam, manajemen menegaskan Finfast akan tetap mempertahankan lini pabrik perakitan mereka di Indonesia dan India. Strategi alih-daya atau outsourcing manufaktur ini diklaim perusahaan akan membuat mereka lebih fokus pada riset inovasi dan pengembangan software masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim proses negosiasi pengakhiran perang Amerika Serikat dengan Iran saat ini telah mencapai tahap akhir. Namun Trump masih enggan merinci draft kesepahaman antara kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa proses negosiasi antara negaranya dengan Iran saat ini telah mencapai tahap akhir. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam serangkaian pembicaraan mengenai berbagai isu krusial yang selama ini belum terselesaikan antara Washington dan Teheran. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan Amerika Serikat terus berupaya keras mencapai kesepakatan yang komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan terlayaninya kepentingan nasional Amerika Serikat sekaligus mendorong terciptanya stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, Trump belum mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai draft kesepahaman yang tengah diusulkan terkait perdamaian dengan Iran. Berdasarkan laporan media dalam beberapa hari terakhir, memang terdapat sinyal kemajuan pada isu-isu spesifik khususnya yang berkaitan dengan masa depan program nuklir Iran serta wacana pencabutan sanksi ekonomi. Kendati demikian, perbedaan pendapat dilaporkan masih terus berlanjut pada sejumlah isu yang dinilai sangat mendasar. Di sisi lain, posisi Iran juga tak kalah keras. Teheran bersikukuh pada tuntutan mutlaknya terkait pencabutan seluruh sanksi ekonomi dan jaminan penuh atas hak pengembangan nuklirnya. Iran berulang kali menekankan perlunya mencapai sebuah kesepahaman diplomasi yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak tanpa adanya tekanan sepihak. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, impor minyak mentah Jepang dari kawasan Timur Tengah dilaporkan anjlok drastis lebih dari 67% secara tahunan pada periode April 2026. Penurunan tajam ini akibat penutupan Selat Hormuz memaksa negara Sakura tersebut mempercepat peralihan pasokan bahan bakar ke sumber alternatif global. Dampak kelumpuhan jalur logistik energi global akibat eskalasi militer di Timur Tengah kini mulai memukul ketahanan pasokan bahan bakar Jepang. Negeri Sakura tercatat hanya mengimpor 3.840.000 kiloliter minyak dari Timur Tengah sepanjang April. Angka ini menjadi volume pasokan terendah sejak data pencatatan resmi dimulai pada tahun 1979, sekaligus memutuskan ketergantungan historis Jepang yang sebelumnya memenuhi 90% kebutuhan minyaknya dari kawasan tersebut. Kendati dibayangi gangguan suplai energi yang parah, kinerja makroekonomi Tokyo secara umum justru tampil impresif. Jepang sukses mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 301,9 miliar yen pada April yang ditopang oleh tingginya permintaan pasar global terhadap produk semikonduktor serta perangkat elektronik. Nilai ekspor Jepang melesat 14,8% menjadi 10,51 triliun yen, sementara nilai impor merangkak naik 9,7% ke level 10,21 triliun yen akibat tingginya pasokan produk minyak bumi dari Korea Selatan. Guna memitigasi krisis energi akibat blokade perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, pemerintah Jepang terus beralih ke mitra dagang baru. Nilai impor minyak mentah Jepang dari Amerika Serikat dilaporkan melonjak drastis hingga 118,2% dibandingkan tahun lalu. Diversifikasi agresif dan pencarian pasokan alternatif non-Timur Tengah ini dinilai pada analis menjadi kunci utama bagi Jepang agar struktur ekonominya tetap kokoh di tengah badai geopolitik global. Berbagai sumber IDX Channel.